Walah mungkin, Anda bisa menyampaikan begitu ya, karena dari sisi para petani mengatakan bahwa ada pembiaran, kemudian juga rokok ilegal juga makin, banyak begitu ya. Sementara kan kita juga harus meningkatkan daya saing rokok-rokok, lokal sendiri begitu ya. Dan Anda melihatnya seperti apa nih dengan PR-PR yang ada, termasuk dengan perang bersama dengan rokok-rokok ilegal ini nih Pak Nirwalah? Terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau kita bicara rokok ilegal itu merupakan salah satu pilar yang kita tentunya pertimbangkan, ya. Jadi puncak rokok ilegal itu pada tahun 2016 itu sekitar 12% ya. Itu 12% rokok ilegal. Kemudian kita tekan terus, bahkan 5 tahun terakhir ini eh, angka rokok ilegal itu pada angka 7,3%. Ya, sedangkan tahun 2023 itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh UGM itu sekitar 6,89%, meningkat ya dibanding tahun sebelumnya sekitar 5,5%. Dan memang ini sebetulnya sudah melewati ambang batas psikologis karena sudah di atas 5 ya. Nah ini tentunya ya kita nggak bisa ya dibilang pembiaran ya, karena memang tadi efek dari tarif tadi juga bicara masalah rokok ilegal. Ya, satu itu. Jadi kita dalam memberantas rokok ilegal itu pendekatannya ada dua macam, soft approach dan hard approach. Soft approach sendiri tentunya dengan administrasi, pengawasan, bahkan kita sudah mulai pengketatan terhadap pemesanan pita cukai itu sendiri. Ya kan, begitu diketati ternyata rokok ilegalnya banyak yang polos. Terus yang kedua adalah sosialisasi yang di soft approach. Kemudian yang kedua setelah soft approach adalah kita melakukan hard approach, ya berupa tindakan represif, yaitu dengan gempur rokok ilegal. Bahkan tahun ini kita 2 kali, biasanya setahun hanya 1 kali. Dan tentunya kita juga sudah melakukan penandatanganan kerjasama PKS ya dengan para APH. Bahkan kita juga dengan pihak TNI ya, kita sudah melakukan perpanjangan PKS tahun ini, kemudian juga dengan pihak Bareskrim maupun dengan teman-teman di Kejaksaan Agung, baik itu di Jampitsus maupun Jamintel. Ini adalah langkah-langkah yang kami lakukan. Bahkan kalau dari analisis kemarin dari DTTC, itu kalau dibiarkan tanpa ada sentuhan, rokok ilegal ya itu bisa mencapai 10%. Dan tahun ini bisa kita tekan dengan usaha-usaha baik yang melakukan soft approach maupun hard approach tadi, bisa kita tekan menjadi 6,89%. Ini tidak bisa dihindari, karena yang namanya rokok ilegal itu ada 5 modus. Ada yang namanya tax evasion ya, tax evasion itu rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas. Dengan yang tax avoidance itu ada 2, rokok yang dengan salah peruntukan, misalnya dari SKT, jenis SKT ditelekatkan di SKM, sigaret kretek tangan itu tarifnya paling murah, karena memang dia labor intensif. Itu dilekatkan ke sigaret kretek mesin yang tarifnya lebih tinggi, itu salah peruntukan. Kemudian juga yang salah personalisasi, memakai pitanya perusahaan lain. Ya, jadi rokok ilegal itu modusnya ada 5, ya itu yang kita berantas. Oke, berarti Tentunya, ya, berarti memang sudah dilakukan ya pemberantasan dan proses, dari pemberantasan rokok-rokok ilegal ini pun juga sudah dijalankan gitu ya oleh pemerintah secara iya, keseluruhan ya? iya, dari tahun ke tahun bahkan itu masuk salah satu pilar. Di tahun 2023 year on year itu barang bukti penindakan itu naik sebesar 11% dibanding tahun 2022. Bahkan nilainya itu naik 27%. Berarti menunjukkan kita lebih intensif untuk mengatasi rokok ilegal ini. Ya, itu.
Oke, baik. Kalau dari Anda seperti apa Pak Wisnu? Anda mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Nirwala bahwa ternyata ada poin-poin penting tidak ada pembiaran di sana begitu ya. Berarti kan sekarang face to face-nya adalah petani tampaknya harus siap-siap begitu ya dengan adanya kenaikan 10% ini di bea cukai rokok ini. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Wisnu? Ya, kami harus siap-siap seperti apa? Karena kondisi saat ini, posisi ekonomi di masyarakat bawah ini kan sedang berat sekali. Boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Ya, dengan kenaikan harga-harga produksi yang semakin tinggi, pendapatan petani yang sekarang juga semakin rendah, ya kami sebenarnya sangat berharap betul bahwa pemerintah sekarang ini memberikan suatu kelonggaran. Artinya dalam situasi ekonomi yang begitu susah seperti saat ini, kenaikan cukai ini sebenarnya jangan lebih dari 10% lebih dahulu. Atau misalnya kalau akan dinaikkan, dihitungnya adalah dari komponen-komponen yang ada dalam rokok. Kalau misalnya komponen menggunakan bahan baku impornya tinggi, dikenakanlah cukai tinggi. Tetapi kalau komponen-komponennya menggunakan bahan baku dalam negerinya itu tinggi, sebaiknya komponen cukainya jangan naik atau tidak dinaikkan. Itulah kalau ada prinsip keadilan oleh pemerintah dan juga memberikan suatu perlindungan terhadap para petani-petani yang ada di Indonesia. Kita tidak usah mencontoh negara-negara yang tidak ada bahan baku tembakau, tidak sebagai penghasil tembakau. Karena saat ini kita ini yang bertumpu terhadap IHT ini masih ada sekitar 6 juta orang. Tani dan buruh tani itu ada sekitar 2 juta orang yang terlibat di dalamnya, cukup besar. Ya, kenaikan cukai itu setiap tahun sangat berpengaruh sekali. Tahun ini saja serapan industri-industri besar sudah semakin berkurang, yang menyerap ya industri kelas menengah, yang tentu harganya akan berbeda. Karena serapan harga itu semakin industri besar akan menyerap dengan harga yang lebih bagus, sedangkan menengah pasti akan di bawahnya. Nah, kalau ini terjadi terus, ada pembiaran pemerintah dan tidak ada bagaimana memberikan solusi yang terbaik bagi petani, ya kita tentu akan bisa punah seperti kedelai. Kedelai itu sudah 95% lebih impor. Bawang putih sudah 90% impor, ya kan? Dan tembakau kemungkinan akan terjadi seperti itu juga dan menyusul komoditas-komoditas yang lain. Kami agak kecewa juga terhadap pemerintah sekarang ini, kenapa itu tidak dilakukan bagaimana suatu kebijakan yang memberikan proteksi atau perlindungan pada petani-petani dalam negeri. Seharusnya tadi Pak Nirwala saya sepakat bagaimana menaikkan kualitas dan kuantitas bahan baku dalam negeri untuk didorong ke ekspor. Gitu. Tapi sekarang kan lembaga-lembaga penelitian kita dihilangkan semua oleh pemerintah sekarang. Dulu ada balai penelitian tanaman tembakau itu dihilang. Beberapa riset tentang tembakau tidak didukung. Nah, seharusnya peran pemerintah itu hadir di rakyatnya. Bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, bagaimana rakyat ini bisa meningkatkan pendapatannya. Karena kemakmuran rakyat ini tentu akan berimplikasi terhadap pendapatan negara. Baik Pak Wisnu. Saya ke Pak Nirwala. Pak Nirwala, seperti apa nih supaya bisa menjadi win-win solution? Apakah pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih cepat begitu tanpa harus menaikkan cukai begitu ya? Apakah pasar mungkin disediakan untuk para petani atau lokal ini supaya daya saingnya juga bisa terjaga begitu? Ataukah seperti apa begitu formulasi duduk bersama mungkin dengan para petani atau seperti apa Pak Nirwala? Terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau mau nanya ya kebijakan pemerintah yang sekompleks seperti apa, ya inilah menetapkan tarif cukai rokok inilah yang sebagai contoh real. Ya, itu 4 pilar tadi itu harus dijaga keseimbangannya, ya kan? Nanti kalau kami bicara mengenai melindungi industri sepenuhnya, mengabaikan kesehatan, nanti kesehatan yang akan protes tentunya. Seperti sekarang kita condong ke kesehatan, nanti Mas Wisnu yang protes petaninya, tenaga kerjanya. Kemudian jangan lupa kita juga ada tugas untuk penerimaan negara. Dan di situ efek dari ketiga-tiganya adalah ke masalah rokok ilegal.
menjaga keseimbangan 4 pilar ini adalah sulit. Dan win-win solusinya tadi, mungkin perlu saya ceritakan di sini ya, untuk menetapkan tarif ya, itu jauh, jalannya panjang. Yang pertama kita tentunya akan melakukan public hearing, bicara dengan petani juga, bicara dengan industri juga, akademisi. Kemudian formulasi tersebut kita akan ramu. Bea Cukai bersama BKF akan menentukan kebijakan tarifnya, usulan kebijakan tarif. Makanya yang namanya tarif itu supaya menjamin playing field yang adil, tentunya akan dibedakan berdasarkan jenis rokok. SKT atau surat sigaret kretek tangan yang labor intensif, kemudian sigaret kretek mesin yang sudah menggunakan mesin tapi komponen lokalnya tinggi, dan sigaret putih mesin. Ini tarifnya, makanya kalau dikatakan 10%, bukan 10% aritmatik, semuanya 10 tidak. Oke. Yang justru yang menyerap tenaga kerja paling tinggi, SKT, itu tarifnya paling rendah. Naiknya sekitar 5%. Ya, yang lain bisa sampai 12% SKM-nya. Kalau pemerintah hanya cari duit, karena kontribusi SKM itu paling tinggi. Tentunya kalau pemerintah hanya cari duit, SKM-nya yang tarifnya harusnya paling rendah. Itu ya. Oke. Setelah selesai dari Kementerian Keuangan akan dibawa ke Menkoekon. Disitulah para menteri membicarakan kepentingan dan tusi masing-masing kementerian. Entah itu Menteri Pertanian, Menteri Industri, Kementerian Tenaga Kerja, semua akan bicara di situ. Apakah di situ selesai? Belum. Baik. Dari Kementerian Perekonomian akan dibawa ke ratas presiden. Baik. Jadi tarif cukai rokok panjang jalannya. Baik, ini bukan sesuatu yang cepat gitu ya, tapi sesuatu yang berproses cukup panjang. Ini harus singkat saja pertimbangannya Pak. komprehensif. Baik, komprehensif Pak Nirwala, ini singkat saja untuk Pak Wisnu. Pak Wisnu, tadi Anda mengatakan bahwa bisa saja kalau seandainya ini tidak ada perhatian yang lebih ekstra dan khusus, tembakau kita bisa jadi seperti kedelai begitu ya, punah begitu ya. Nah ini ada seperti apa mungkin warning atau yang ingin disampaikan begitu ya untuk para pemangku kebijakan, Pak Wisnu? Ya tolonglah pada pemerintah sekarang ini bukalah mata, bukalah telinga. Dan yang lebih utama lagi bukalah hati. Di saat ekonomi yang sulit ini, yang sedang tidak baik-baik saja, kebijakan janganlah membunuh kami. Karena kalau itu dipaksakan terus, ya pasti itu adalah lonceng kematian bagi para petani tembakau yang ada di Indonesia. Yang tentu tidak saya inginkan karena saya punya histori yang cukup besar, karena tembakau ini juga adalah merupakan budaya bagi masyarakat di beberapa wilayah. Karena itu adalah heritage betul bagi kami. Dan kekecewaan kami saat ini adalah kenapa pemerintah selalu memukul kami pada saat petani-petani ini sedang panen tembakau gitu loh. Dan begitu panen ada informasi ada kenaikan cukai, langsung harga pasti jatuh, dan itu selalu berulang-ulang setiap tahun. Kami ini di 10 tahun sekarang ini ya, jadi kenaikan cukainya sudah sangat luar biasa di era Pak Jokowi. Di era Pak SBY dulu kenaikan cukai ada, tapi tidak se-ekspansif di era Pak Jokowi sekarang ini. Yang kami sebenarnya sangat berharap dengan Pak Jokowi memberikan perlindungan pada petani tembakau. Tapi sayang, di 10 tahun saat ini kenaikannya membunuh petani tembakau. Baik.